Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidi ibadillahi sholihin ila anqal. Wa tusannu akhirus salatu wassalamu ala nabi wa ala ali. Ini masih berkaitan dengan buku ya. Ketika sholat subuh disunahkan di akhir kunut ya, itu kita mengucapkan sholat kepada Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi. Wala tusannu awwalahu ya. Tidak disunahkan bacaan sholawat itu ketika kunut dibaca di awal. Jadi sholawat dibaca di akhir. Ya Allah madini dengan adai ya wa dan seterusnya. Setelah itu ya bainal taqdi wal du'a bainal wal dan seterusnya. Sebelum akhir kita baca sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wa yazidu fihi, dan menambahkan di dalam kunut man marra kunutu Umar. Ya. Jadi ada yang menambahkan ketika kunut ya Sayyidina Umar ya, alladzi kana yaqutu bi subhi, ketika beliau menjadi imam ya salat subuh, beliau menambahkan bahwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullahu. Ada tambahan seperti itu ya. Nashkuruka wa la nakfuruka wa nahla wa nasruka may yaghfiruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa naqfad. Ini tambahannya cukup panjang juga ya. Jadi sebelum wassallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Umar ketika beliau menjadi imam sholat subuh menambahkan doa yang seperti tadi yang saya bacakan ya. Walamma kana qunutu subhi al-madhkur awwalan tsabitan 'anil nabi. Kemudian ketika kunut subuh ya yang disebut tadi atau yang biasa dibaca awalan ya tsabitan 'anil nabi. Sedangkan yang awal yang Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya, itu adalah yang pertama kali atau yang awal diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutima ala hada, dan ini lebih awal ya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tambahan doa yang tadi disampaikan oleh Sayyidina Umar. Faman tamma law arada ahaduhuma ya. Oleh karena itu ya, barang siapa yang ingin membaca doa kunut salah satunya atau bahkan dua-duanya dibaca, yang tadi ditambahan dari Sayyidina Umar pun dibaca misalkan ya. Faqad iktasara alal awwal, maka pilihlah doa kunut yang pertama saja. Artinya yang sudah lazim dibaca oleh kita ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawall wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma fa innaka taqdi, terus ya sampai wassallallahu alaihi wasallam. Gak usah ditambah dengan tadi yang tambahan dari Sayyidina Umar Allahumma inna nasta'inuka, ini terlalu panjang. Tapi kalau seandainya ini dibaca sendirian, sholat subuhnya sendiri, silakan. Kalau dengan berjamaah, khawatir jamaah terlalu lama ya. Khawatir merasakan terlalu lama. Wala yata'ayyanu kalimatul qunut ya.
Dan tidak ditentukan untuk pembacaan ayat bacaan kunut ini nggak ditentukan apakah yang seperti ini atau yang tambahan dari Sayyidina Umar. Tidak ada ketentuan ya harus begini ya. Tapi yang jelas kita pilih yang lazim dibaca di masyarakat kita atau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibu maka mencukupi angha ya kunut tadi ya ayatun tadammanat doa qasadahu ka akhir Baqarah. Begitu juga seandainya di dalam kunut itu ditambahkan dengan misalnya ada ayat yang kita sisipkan di dalam kunut tersebut. Jadi juga nggak apa-apa ya, boleh ya. Seperti kaakhiratil Baqarah ini seperti di dalam ayat surat Al-Baqarah ya. Wa kadza doaul mahudun. Itu juga mengandung sebuah doa ya. Walau ghairu maksurin, meskipun tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi boleh saja ketika kita membaca kunut kemudian disisipkan ayat kaitannya dengan ya ampunan kita kepada Allah ya, itu boleh ya. Meskipun Rasulullah tidak mengajarkan itu, mengajarkan adanya menambahkan ayat ketika membaca kunut ya. Qala syekhuna, berkata guru kita, walladzi yattaju anna qanita ya, bahwasanya yang lebih diunggulkan atau lebih dikuatkan yaitu anal qanita dinazilati, yaitu kunut nazilah. Kunut nazilah itu memang diperbolehkan panjang dan disisipkan dengan ayat yang berkaitan dengan ampunan ya, atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti bi kunuti subhi ya, di dalam salat kunut di dalam subuh ya. Tsumma yahtimu bisa ali rofi tilka, kemudian disisipkan atau diakhiri dengan permohonan Rabbu tilkal nazilata atau nazilati ya, minta kepada Allah supaya dihilangkan atau dijauhkan dari mara bahaya. Nah ini boleh ketika kunut nazilah boleh menyisipkan kalimat-kalimat lain bahkan ayat Al-Quran untuk memohon pada Allah supaya Allah menghindarkan kita dari segala bencana, atau ketika sudah terjadi bencana supaya kita diberikan ketabahan kesabaran. Nah, ini boleh. Di kunut nazilah biasanya lebih panjang bacaannya. Kita sebagai makmum hanya mengaminkan saja ya, amin amin ya. Wajah rubi ail kunut, dan ketika membaca kunut sholat ini sunahnya harus dikeraskan ya. Nadban imam terutama bagi seorang imam ketika membaca kunut ini harus jahar, harus keras walau fisiriyati maupun ya, meskipun di dalam sholat yang sifatnya siri pun ya ini juga boleh dikeraskan. La makmumun, tidak bagi seorang makmum ketika membaca kunut tidak boleh dikeraskan. Lam yasma'hu wa munfaridun ya, seandainya si makmum tadi tidak mendengar kunut yang dibaca oleh seorang imam, jadi tutup dengan membaca amin amin amin. Wa munfaridun, dan bagi orang yang sholat sendirian Wayusirroni bi mutlaqan, maka bagi orang yang sholat sendirian pun ketika membaca kunut sebaiknya disirri saja, jangan terlalu kencang ya. Allahumma hdini gitu ya, Allahumma hdini biman hadait wa afini biman. Ini secara mutlak harus dibaca sirri, pelan saja, jangan keras-keras. Wa ammana jahron, sedangkan membaca amin bagi makmum ya itu harus dikencengin, amin amin ketika
imamnya membaca Allahumma hdina fiman hadait, amin. Ini disunahkan untuk mengencangkan suara aminnya. Ya. Sami'a qunuta imamihi bidu'a'i minhu. Ketika ia mendengar bacaan qunut dari imamnya, yang dimana qunut tersebut mengandung doa-doa atau panjatan doa yang maksudnya ditujukan kepada kita semuanya. Wa minad du'ai, dan sebagian doa as-salatu as-salatu ala nabi adalah termasuk as-salatu ala nabi ini termasuk bagian dari doa. Bayu amina laha ala hujjah, maka aminkanlah ketika membaca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam. Amin. Aminkan al-aujah menurut ulama yang lebih kuat, ketika dibacakan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi itu dibaca amin juga, ya, jangan diam. Amma sana'u, adapun pujian, wa yaitu atau yakni fa innaka taqdi wa la yuqda ila akhirih fa yaqulu sirron. Tapi ketika fa innaka taqdi wa la yuqda, baik imam maupun makmum itu bacanya harus sirri. Makanya tadi jamaah bisa mendengar ketika saya bayakan, bisa dibaca kencang apa pelan? Pelan kan ya, walaupun mungkin masih terdengar speaker ya, tapi bacanya pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man, dan seterusnya. Itu dibaca pelan. Tapi ketika wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam itu dibaca keras. Amma ma'mumun, adapun makmum lam yasma'hu, ketika dia tidak bisa mendengar bacaan qunut imam, au sami'a sautan, atau dia mendengar suara bacaan qunut yang dibacakan oleh imam, tapi la yafhamu, tapi dia enggak paham artinya apa sih itu fa innaka taqdina. Bayak mutusirron, maka dia boleh qunut ya dengan sirron, dengan pelan-pelan saja. Seandainya qunut yang dibaca oleh imam dia tidak paham. Wa kuriha li imamin tahsisun nafsihi bidu'ain, makruh bagi seorang imam ketika dia membaca doa di dalam sholat hanya mengkhususkan untuk dirinya sendiri, itu nggak boleh. Makanya harus menggunakan domirna yang mengandung nahnu sekalian gitu, kita semuanya. Jadi jangan baca ya Allah mahdi liman hadaya, ya, jangan untuk dirinya sendiri tapi untuk semua para jemaah. Bidu'a'il qunut, yakni ketika imam itu membaca doa qunut maka harus menggunakan domir nahnu, Allahumma hdina wa'afina wa barik lana gitu. Jangan Allahumma hdini dengan wa'afini, ya, tidak boleh dengan untuk dirinya sendiri. Linnahyi anit tahsisi nafsi, karena adanya larangan ketika imam doa tapi doanya hanya untuk dirinya sendiri. Ini ada sebuah riwayat di dalam hadis ya. Fi khabari Tirmidzi wa la yu'ammu 'abdu qauman wa yakhussu nafsahu bi da'watin dunahu fa in fa'ala faqad khalahu. Jadi ketika imam sholat berjamaah kemudian ketika doa hanya untuk dirinya sendiri, tidak ya menggabungkan jamaahnya, tidak didoakan, ini fakot khana, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Fayaqulul imam ihdina, ya Allahumma ihdina wa ma utifa alaihi bila bil jahdi, yang mana lafadzna ini ya diatofkan untuk menjadi makna secara keseluruhan atau makna jamaah. Wa qadiyatuhu,
Dan larangan tersebut memberi pengertian aisyarul aqiyati kadalik. Jadi seluruh doa yang disampaikan oleh imam itu sebaiknya mengandung makna jamaah, nama keseluruhan. Wa ma yata'anu hamlu amalan yarid anhu. Namun hal itu ya diarahkan kepada doa yang telah disampaikan atau telah sudah diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa imamun bila bil ifrad, sedangkan imam banyak memang menggunakan lafaz yang mufrad, itu banyak ya. Qala ba'dul hufaz, kemudian berkata sebagian ulama ahli hadis atau ulama penghafal hadis, in adiyata kullaha bila bil ifrad, bahwa doa-doa Nabi semua memang menggunakan lafaz yang mufrad. Waman tamajaro, dan oleh karenanya wa'duhum sebagian ulama ala ikhtisosil jamu, kemudian menggunakan bentuk jamak ya. Kemudian para ulama ketika menganjurkan pada seorang imam ini harus menggunakan kalimat yang bersifat jamak atau mengandung keseluruhan. Itu terkait dengan ruku ya. Kemudian kita lanjutkan wasabi'uha, dan yang ketujuh fi agani sholat sujudul marrotain, yaitu sujud ulur atin pada tiap-tiap rakaat ala ghairu mahmulin, di selain suatu yang dibawa lahu oleh musolli. Wa in taharroka, dan seandainya bergerak di harokati suatu yang dibawanya itu, walau nahwu saririn, semisal ya, ranjang, ya taharraku di harokati, yang bergerak karena ada gerakan. Jadi seorang yang melakukan sujud ya seyogianya, ketika dia sujud tidak ada benda yang bergerak. Seandainya ada benda yang bergerak, itu adalah benda yang tidak dibawa oleh si musolli. Contoh misalnya, ketika ada orang sholat di atas ranjang, ternyata ranjangnya itu goyang-goyang, itu berarti tidak membatalkan sujudnya si musolli ya, dikarenakan karena musolli sendiri tadi tidak membawa atau tidak menanggung ranjang. Gak mungkin dia sholat kemudian sambil menggotong ranjang. Artinya ranjang itu bergoyang sendiri karena adanya gerakan sujud dari si musolli. Dia annahu laisa bimahmulin, karena si musolli ini, orang yang sholat ini, ketika dia sholat tidak menanggung atau tidak membawa benda yang menyebabkan goyang ketika dia sujud. Fala yadurru sujudu alaihi, maka sujudnya tidak dianggap membahayakan atau tidak sah. Tetap dihukumi sah seandainya kita sholat di atas ranjang, kemudian ketika kita melakukan gerakan sujud atau gerakan ruku misalnya, kemudian ranjangnya itu goyang, ini tidak menyebabkan ruku maupun sujud kita batal. Kama idza sajada, sebagaimana misalnya ada orang sujud ala mahmul, di atas yang dia bawa ya, lam yataharrak bi rakati, dan yang dia bawa itu tidak menimpal geraknya. Katorfin in ridaihi tawil ya, seperti ujung selendang yang panjang. Misalnya gini, ada orang yang ketika sholat dia pakai selendang misalnya, selendang yang diikatkan di lehernya ya. Itu kan seandainya ikut bergoyang atau ikut bergerak, itu tidak membatalkan gerakan si musolli atau orang yang sholat. Wa kharaja, pengecualian biqauli, adanya ucapan dari guru kita ala ghairi mahmulin lahu,
di atas selain yang ditanggung atau dibawa oleh si musolli. Mau sajada sekiranya ia sujud ala mahmulin yataharraka bi harakatihi, kemudian ketika dia sujud sesuatu yang dibawa itu kemudian bergerak, ya. Katarofin min amamatihi, seperti selendang yang atau sorban yang ketika dia pakai sorbannya, kemudian sorbannya ikut bergerak ketika dia sujud, ya. Apalagi sampai misalnya sorbannya ketika melewer ketika dia sujud kemudian menghalangi sujudnya orang yang sholat, fala yasihu, maka tidak sah sujudnya. Jadi seandainya kita pakai sorban, itu usahakan sorban jangan sampai menghalangi jidat kita ketika sujud. Ya, bapak-bapak yang bawa sorban, baik yang di taruh di leher nih ya, jangan sampai ketika dia sujud kemudian copot atau jatuh kemudian menghalangi jidat kita ketika sujud, ya ini bisa menyebabkan tidak sah. Ya, itu. Baik sajada alaihi, maka jika terjadi seperti itu ketika sujud kemudian sorban yang dipakai itu kemudian menghalangi jidatnya, batalat sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal. In ta'ammada, ya, jika hal ini wa alima tahrimahu, dan dia tahu bahwa sorban yang menghalangi jidatnya ketika sujud, dia tahu bahwa itu bisa mengharamkan atau membatalkan sholatnya. Wa illa, dan jika dia tidak paham, tidak ngerti, seandainya sorban yang dia bawa kemudian jatuh dan atau lewer misalnya, ya, menghalangi jidatnya untuk sujud, sedangkan dia tidak paham tentang keharaman itu, maka a'ada as-sujuda, maka sujudnya sebaiknya diulang kembali. Nanti diulang lagi sujudnya. Wa yasihu ala yadi ghairi, dan sah sujud ala yadi ghairi, di atas tangan orang lain. Wa ala nahwi mandilin, ya, semisal misalnya sujud di atas sapu tangan. Atau biasanya kita, ya, lihat ada orang bawa sajadah yang ukuran mini, ya, khusus untuk wajah, itu nggak apa-apa, ya. Di anahu, karena sesungguhnya mandil atau sapu tangan ini fi hukmil munfasili, dihukumi sesuatu yang telah terpisah, artinya tidak bagian dari anggota kita. Walau sajadah, seandainya ada orang sujud ala syai'in, di atas sesuatu, faltasoko, kemudian suatu itu melekat bijabhatihi, ya, di jidatnya, ya, suatu yang melekat di jidatnya, soha, maka sah sujudnya atau sholatnya. Jadi misalnya ada sesuatu yang melekat di dalam jidatnya, apa ya, misalnya warna hitam di sini misalnya, kan ada orang yang jidatnya hitam gitu, ya, itu kan sesuatu yang sudah melekat di jidatnya. Ini sah, ya, ketika dia sujud tidak dianggap sesuatu yang menghalangi sujudnya, ya. Atau misalnya perempuan yang masih menggunakan, masih ketika dia wudu masih ada sisa-sisa bedaknya atau apa misalnya, skincare-nya misalnya masih ada, itu tidak menghalangi sahnya sujud orang tersebut. Wa wajaba izalatu lis-sujud lis-sani, ya. Dan wajib untuk, ya, menghilangkan ketika sujud yang kedua. Seandainya kita merasakan ketika sujud ada sesuatu yang menempel di jidat kita di sujud yang pertama, kemudian di sujud kedua kita hilangkan aja. Kalau sesuatu itu memang kita merasa, ya, apalagi ketika kita sholat di suatu tempat yang kotor, misalnya banyak debunya atau banyak mungkin ada semacam, ya, potongan kain kecil, kemudian ketika sujud nempel di jidat kita di sujud yang pertama, maka ketika kita merasakan itu ada di sujud
yang kedua baiknya dihilangkan. Ma'a tangkisin, dengan cara menyungkur, bi antar fai'a ajizah, dengan cara mengangkat pantatnya. Jadi ketika posisi sujud yang benar itu adalah pantat ada di atas, pantat ada di atas. Wa ma haulaha, dan sekitarnya, ala rasi, ya, dengan posisi lebih tinggi dari kepalanya, wa mankibaihi, dan dua pundaknya. Jadi posisi yang benar ketika sujud adalah pantat lebih atas di antara pundaknya, kepala pasti ada di bawah. Lil ittibai, karena hal ini mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau in angkasa, jika seorang yang membalik posisi tersebut autusawiyan, atau menyamakan, misalnya gini, ketika sujud dia posisinya antara pantat dengan pundak ini biasa saja atau sepadan lah misalnya, lam yujzi'u, maka itu tidak dianggap mencukupi atau tidak dianggap sah ketika sujud dengan posisi yang seperti itu. Jadi harus betul-betul pantat di atas, jangan sampai sejajar dengan pundak. Naam, ya, in kana bihi illatun la yumkinu ma'a sujud. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sujud, ya, ini ternyata mengandung luar biasa hikmah ketika orang melakukan sujud. Oleh karenanya ketika sujud kita dianjurkan oleh Rasulullah agar tumakninah, jangan terburu-buru. Ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan ada orang yang dianggap mencuri ketika di dalam sholat. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan mencuri di dalam sholat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, adalah orang yang ketika melakukan sholat, terutama di ruku dan sujud, ia terlalu terburu-buru. Padahal secara ilmiah, ya, sudah dibuktikan oleh para ilmuwan modern bahwa ketika posisi ruku, ya, kita lamain sedikit, itu banyak manfaat yang kita rasakan, terutama orang yang suka ini, ya, yang punggungnya atau ini bayangannya ini suka sakit, itu dengan ruku, ya, walaupun awalnya mungkin ada sakit, dipaksakan pelan-pelan, insya Allah lama-lama urat-urat yang ada di pinggang ini akan mulai turun. Kemudian sujud, ya, ini ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang ilmuwan, ya. Beliau adalah Profesor Fidelma Oleari, seorang ahli saraf atau ilmu biologi di Universitas Edward di Austin, Texas. Beliau juga seorang dokter neurologi atau ahli di dalam saraf, ya. Dan beliau adalah dokter di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Apa yang beliau lakukan? Beliau terpukau ketika melakukan kajian terhadap saraf-saraf di otak manusia, ya. Satu hal yang membuat dia terpukau adalah ketika mengetahui bahwa terdapat beberapa urat saraf manusia tidak dimasuki darah, padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah agar bisa berfungsi secara normal. Setelah mengadakan penelitian dengan seksama dan dengan waktu yang cukup lama, beliau akhirnya mendapati suatu kenyataan bahwa urat-urat saraf di otak itu tidak dimasuki darah kecuali bila seorang sedang sholat, yakni ketika dalam posisi sujud. Ternyata urat saraf itu memerlukan darah hanya beberapa saja, yakni ketika seorang sholat, yakni dalam posisi ketika sujud. Jamaah pernah merasakan nggak ketika sujud lama kemudian pusingnya hilang atau ada rasa kenyamanan? Itu sebenarnya
Ketika kita posisi sujud, ya, itu sebenarnya otak kita sedang dialirkan darahnya. Karena jantung menurut Profesor Dr. Hembing, jantung hanya bisa memompa darah ke otak itu hanya 20%. Selebihnya itu bisa dilakukan atau darah ke otak bisa masuk, ya. Itu jika manusia melakukan rutinitas sujud. Oleh karenanya manfaat dari beberapa sujud, ya, antara lain, ya, ini berdasarkan hasil penelitian oleh Profesor Fidel Maoyari. Beliau kemudian mendapatkan Nobel hasil risetnya atau penelitiannya tahun 2012, dan akhirnya beliau masuk Islam atau menjadi mu'alaf, dan sekarang beliau membuka klinik kedokteran di rumahnya, cara pengobatan dengan Al-Quran. Yang luar biasa. Ini orang yang tadinya mungkin membenci Al-Quran, tapi setelah meneliti kehebatan sujud, ya, kemudian beliau akhirnya menjadi mu'alaf. Ada beberapa hikmah manfaat ketika orang sujud yang diteliti oleh beliau. Yang pertama, aliran darah ke otak itu akan menjadi normal atau masuk, ya. Jadi kita perlu, otak ini perlu adanya asupan darah. Yang tadi dikatakan oleh Profesor Dr. Hembing, jantung hanya bisa memompa 20%. Selebihnya kalau ingin 100% ya ketika sujud. Oleh karena ketika sujud jangan terburu-buru, dinikmati, dihayati sambil membaca doa-doa yang lain setelah kita membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Minta doa apa saja yang menjadi hajat kebutuhan kita. Yang kedua, peningkatan fungsi otak, daya ingat, konsentrasi, kemudian kemampuan berpikir. Ini kalau misalnya otaknya lagi, pikirannya lagi, ya, lagi ruwet, apalagi asupan darah kurang maksimal, ini biasanya terjadi ya migrain, sakit kepala. Jadi cara untuk menghilangkan migrain atau sakit kepala salah satunya adalah dengan melakukan sujud. Kemudian hikmah yang ketiga dari manfaat sujud, menetralisir radiasi elektromagnetik, ya. Mungkin orang yang suka dengerin musik, ya, lewat itu headsetnya, ya, ini kalau ketika sujud tidak dilamain, ini bisa ada gangguan, ya. Kita biasa dengerin musik terlalu kencang, ini kan mengganggu saraf-saraf yang ada di otak ini. Nah, cara untuk menetralisirnya adalah dengan melakukan sujud. Kemudian muncul adanya hormon bahagia atau endorfin. Ketika orang sujud, kemudian menikmati indahnya sujud, ini akan berimbas kepada nanti di raut wajahnya. Raut wajahnya akan terlihat, ya, mungkin ceria, gitu, ya, bahagia. Ini, dan saya juga merasakan itu. Baik ketika sholat sendirian dan ketika di sujud terakhir dilamain. Itu memang ada riwayat hadisnya, ya. Kita disuruh untuk memperpanjang sujud di terakhir sambil, ya, memanjatkan doa maupun hajat-hajat yang sedang kita inginkan. Kemudian meningkatkan kesehatan mental. Nah ini, setelah kita bangun dari sujud yang cukup lama, kita akan merasakan adanya relaksasi, ya, ketenangan, ya, rileks yang kita rasakan ketika bangun dari sujud yang begitu lama. Kemudian pembaruan sel saraf atau neurogenis, ya. Jadi akan memunculkan saraf-saraf yang tadinya terganggu atau terputus, ini akan menjadi nyambung lagi dengan kita melakukan sujud yang cukup lama, ya. Ini bisa menjadikan pembaruan sel baru, ya, saraf yang rusak yang ada di dalam otak kita. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, hikmah dari manfaat sujud berdasarkan hasil penelitian beliau adalah mencegah wasir atau mengalirkan getah bening dari tungkai perut dan dada ke leher karena lebih tinggi, dan meletakkan tangan sejajar dengan bahu ataupun telinga, memompa getah bening ketiak ke leher,
dan sujud dapat melancarkan peredaran darah hingga dapat mencegah wasir. Ya. Dan ini sudah terbukti, ya, penelitian tersebut. Oleh karenanya beliau mendapatkan penghargaan sebagai ilmuwan di bidang neurologi atau saraf. Ya, alhamdulillah, ya, sekarang beliau menjadi orang yang sangat disiplin, ya, dan cara pengobatannya menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Beliau terus mengkajinya. Itulah bedanya orang yang mu'alaf. Orang mu'alaf yang tadinya dia tidak Islam begitu dapat hidayah, mengalahkan kehebatan ibadahnya dibandingkan kita yang sudah Islam dari turunan nenek moyang. Itu langsung berangkat haji karena dia punya duit, ya, menikmati banget, ya, mengalahkan orang yang sudah berislam bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, ya, seperti itu. Nih, ya. Jadi banyak, ya, orang-orang yang pinter, yang orang berkaitan dengan otak yang cerdas, yang tadinya mengingkari Al-Quran kemudian mendapat petunjuk dari Allah SWT, akhirnya justru berbalik, ya, 1000 derajat, kemudian membela Islam dengan mati-matian, ya, kerja keras untuk membenarkan firman-firman Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang bisa saya garis bawahi atau saya rangkum bahwa lakukan ruku dan sujud dengan tumakninah, jangan terburu-buru supaya kita tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai pencuri di dalam sholat. Ya, jadi orang yang dianggap pencuri di dalam sholat adalah orang yang melakukan gerakan sholat terlalu terburu-buru. Oleh karenanya untuk ruku dan sujud lakukan dengan tumakninah, dengan gerakan yang baik, ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita, ya. Karena di dalam sholat, gerakan sholat ini terbukti ada, ya, kesehatan yang luar biasa. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Mujib as-sa'ilin, ya Dzal Jalali wal Ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila. Wa arinal batila. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikian, kurang yang mohon maaf jika benar ini datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan kehebatان murni karena kebodohan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi